Halo guys, balik lagi sama aku. Hari ini aku mau bikin gado-gado. Cara bikinnya itu mudah banget. Aku mau bikin gado-gado versi yang matangnya. Kalian boleh ikutin cara bikinnya kayak aku karena simpel banget tapi rasanya dijamin enak. Jadi selamat menonton. Di sini aku udah siapin 6 jenis sayuran yang udah aku potong-potong juga dicuci bersih. Untuk jenis sayurannya sesuaikan dengan yang kalian suka ya. Nah, setelah seperti ini, sekarang aku mau rebus sayurannya. Aku rebusnya satu persatu aja. Tapi kalau kalian mau sekaligus ngerebusnya juga boleh ya. Yang pertama akan aku rebus kangkungnya dulu. Direbus sampai mateng ya. Nah, setelah mateng lanjut aku mau rebus kol. Aku pakai air rebusan bekas kangkung supaya cepat aja ngerebusnya. Masih pakai air yang sama. Setelah kolnya mateng, aku lanjutin untuk ngerebus kacang panjang. Sebenarnya bisa disekaligusin masak sayurnya, cuma di sini aku pisahin supaya pas matangnya itu bisa dipisah-pisah. Karena di rumah itu ada yang gak suka sayur kacang panjang tapi suka kolnya. Ada juga yang sukanya kacang panjang tapi gak suka kol. Jadi kalau dipisah-pisah gampang untuk milihnya. Nah, ini aku lanjut mau rebusin sayur pecahnya. Dan untuk wortel sama togenya aku lebih suka teksturnya itu agak keras, jadi aku rebusnya sebentar aja. Nah, setelah semua sayurnya mateng, jangan lupa untuk ditata seperti sebelum direbus. Sekarang aku mau lanjut untuk bumbunya. Di sini aku menggunakan kacang tanah, gula merah, kentang yang sudah digoreng, atau kalian bisa menggantinya dengan ubi rebus. Kemudian ada juga bawang putih, cabai rawit, kencur, dan terasi. Kalau kalian yang gak suka terasi, kalian boleh skip ya. Untuk takaran bumbunya dilihat dari seberapa banyak sayuran yang kalian rebus ya. Sekarang aku mau tunjukin takaran bumbu untuk satu porsi ya. Untuk kacang tanahnya di sini aku menggunakan 1 sendok makan. Untuk kencurnya aku menggunakan 2 bulatan seperti ini. Dan untuk bawang putih aku menggunakan setengah siung bawang putih. Kentangnya aku menggunakan 3 potong dan untuk rawitnya bisa disesuaikan dengan selera. Untuk garamnya di sini aku menggunakan setengah sendok teh garam dilebihin sedikit dan untuk gula merahnya aku menggunakan 1,5 ruas jari. Sekarang aku mau halusin semua bumbunya dan kalau kalian suka terasi kalian bisa menambahkannya. Harusnya dihaluskan barengan sama bumbu yang tadi, berhubung aku lupa jadi terakhir dimasukinnya. Nah, ini bumbunya udah jadi, berhubung bumbunya agak kental kalian bisa menambahkan sedikit air, tapi nggak dikasih air juga boleh ya. Nah, setelah bumbunya udah jadi, sekarang aku mau tata sayurannya di atas piring. Lanjut untuk menambahkan bumbu, simpan bumbunya di atas sayurannya seperti ini. Lumayan cantik ya penataannya, tapi mungkin kalian bisa lebih cantik lagi dalam menata. Nah, sekarang aku mau cobain dulu, jangan lupa untuk diaduk. Dan ini tuh rasanya enak banget, gurih, pedas, pokoknya kalian harus coba. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Untuk kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di-like. Untuk saran dan masukan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.